Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Terserah kalian lihatnya kapan. Saya pertama memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Wahid MK dari PENS kelas D3 ITB. Saya di sini akan membicarakan mengenai tipografi dalam web design. Ini PDF-nya dari Bapak Ahmad Syauki Ahsan selaku dosen pembimbing WDW Workshop Design Web. Baik, mari kita mulai. Web design is 90% tipografi. Yes. Karena kita tahu web isinya adalah banyak sekali kata-kata, banyak sekali teks-teks, banyak sekali kalimat. Ya, dan isinya memang benar tipografi. Mari kita lanjut. What is typography? Tipografi adalah sebuah style atau corak dan cara menyusun visualisasi dari sebuah teks. Fungsi dari tipografi sendiri yaitu salah satunya mempermudah pembacaan teks, kemudian meningkatkan daya tarik dari teks dan juga website secara keseluruhan, yang ketiga memberikan penekanan dari konten pada teks dan website. Nah, saya akan memberi contoh dari website saya ini. Sebelum ini ada Times New Roman, ini yang pakai UTS kemarin. Ya, ini ada dua. Saya akan kopikan foldernya sebentar. Kita sebentar. Ya. Sini kalian bisa lihat grafik itu penyusunannya ini enggak teratur banget, udah seperti ini aja. Kemudian ini baru tulisannya yang berbeda, baru ditata. Enak mana lihat ini sama lihat ini, enak ini kan. Kemudian ini juga ada rata kiri dan tulisannya ini juga Times New Roman. Enak ini daripada yang biasa, yang tulisan biasanya. Nah, normalnya kan pakai tulisan develop website kan biasanya, daripada kita mengeset sendiri pakai font apa. Tapi kita pasti bisa di HTML, kita bisa mengeset fontnya pakai CSS ataupun HTML itu sendiri. Nah, di sini saya ngesetnya sendiri di program ini di HTML. Ya, aslinya jangan, karena takutnya HTML-nya itu kontennya berat nanti. Lebih baik di CSS-nya ini aslinya. Seperti itu, mari kita lanjutkan. Dan yang fungsi tipografi yang ketiga memberikan penekanan dari konten pada teks dan website. Yaitu tadi huruf kapital juga dimainkan, huruf italik tadi, ini huruf italik, sebentar, maaf salah. Nah, ini huruf italik, saya kasih huruf italik karena ini bahasa Inggris, sisanya bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian font and font families. Font adalah ukuran, ketebalan, dan gaya tertentu yang diaplikasikan pada karakter huruf, angka, dan simbol. Nah, fontnya tadi kan sudah ada, contohnya Times New Roman ini, punya saya Times New Roman. Kemudian font families merupakan kelompok font yang memiliki kemiripan dalam penggambarannya. Terdapat 4 font families utama, yaitu serif, sans serif, script, or cursive, decorative, or ornamental. Kemudian serif font ini membahas tentang itu tadi, fungsi font families. Yang pertama itu serif font memiliki serif tambahan coretan pada ujung karakter. Serif mempermudah pembacaan dengan mengarahkan mata seiring dengan garis penulisan, cocok untuk digunakan pada sisi dari dokumen teks atau body text. Contoh font pada serif family yaitu Times New Roman, Book Antique, Courier New, dan Garamond. Kemudian ada sans serif.
Sans serif itu tidak memiliki serif yang dimana ujung-ujungnya itu tidak ada yang seperti coretan-coretan itu ujung-ujungnya. Sans serif ini mudah dibaca khususnya pada dokumen online, cocok untuk digunakan pada dokumen web, judul ya itu heading atau caption, misalnya keterangan gambar atau tampilan digital. Contoh font pada sans serif yaitu Verdana, Arial, Comic Sans MS, Century Code. Kemudian script font. Script font ini bentuknya seperti tulisan tangan, susah untuk dibaca, jadi gunakan seperlunya, cocok untuk digunakan pada undangan atau puisi. Contoh font pada script family itu ada Lucida Calligraphy, Bruscript MI or M7, French Script MJ, Pristina. Nah, ini Coca-Cola termasuk script font karena ada seperti tulisan tangan gitu. Kemudian dekoratif font didesain untuk menarik pandangan mata. Ini juga digunakan seperlunya saja karena untuk menarik user, digunakan untuk huruf pada simbol atau logo atau judul selebaran. Contoh font pada dekoratif family, Jokerman, Business ITC, Jurus MT, Arlo Solid Italic. Ya, kita akan coba di sini di Word. Kita coba lihat ya. Kita cari di coba gitu ya. Enggak ya? Oh, ada guys. Ada tulisannya untuk dekoratif. Kita coba satu-satu aja. Kemudian apa tadi yang dari script font? Lucida Calligraphy. Lucida Calligraphy. Oh, ada. Kemudian ada dari sans serif font. Kita coba Arial ya. Arial. Kemudian ada serif font. Kita pakai Times New Roman yang paling kenal. Bisa lihat kan perbedaannya semuanya. Ini buat menari, ini buat formal Times New Roman, ini buat santai, dan ini buat supaya tulisan tangan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut yuk ke terminologi pada teks. Berikut ini beberapa terminologi yang diketahui dengan teks. Kerning, leading, textile, font size. Font size itu ukuran huruf. Alignment itu rata kiri, rata tengah itu. Kerning, jarak antar huruf, sering juga disebut tracking. Nah, seperti ini. Spasi antara huruf ini, kerning. Kemudian leading, jarak antar baris. Nah, leading saya bisa ngasih contoh ini seperti ini. Di Word itu seperti ini. Dan spacing ini 1,5. Nah, jaraknya itu untuk jarak pada line itu agak belum tahu saya kalau di Word. Kemudian kita lanjut ke textile. Textile merupakan corak yang diaplikasikan pada teks. Berikut ini beberapa contoh style yang umum. Kan? Textile itu ada bold, italic, underline. Ya, kita contohkan. Ini di bold,
italic dan di underline. Kemudian font size. Ukuran font size biasanya menggunakan satuan poin. 720 poin sama dengan 1 inci. 12 poin. Nah ini. Ini berarti pakai poin. Ini pakai poin. Seperti itu. Jadi kalau menginjak 1,72 inci, kalau menginjak 72 inci, itu baru 1 inci. 720 poin. 72 poin. 1 inci. Seperti itu. Kemudian alignment ini rataan. Nah, ini seperti ada juga alif line, alif sentralin, recalin. Nah, ini ada justify. Two sort of sentence on the line up at the left and right. Meratakan semuanya. Are shown in this two short sentence. Kemudian menggabungkan font. Jika Anda ingin menggunakan lebih dari satu jenis font dalam satu dokumen atau halaman, pastikan mereka berasal dari font family yang berbeda. Perhatikan contoh di sebelah kanan kartu nama yang di bawah. Terlihat lebih bagus menggunakan font sans serif digabungkan dengan font serif. Kartu nama yang di atas hanya menggunakan font serif saja. Nah, penggabungan dua font ini menciptakan yang bagus lah. Menciptakan lebih enak dilihat. Seperti ini. Yang agak dibilang agak formal sedikit lah. Nah, ini agak santai akhirnya. Digabung dengan ini. Seperti itu. Dan mengontraskan font. Fungsi membuat visualisasi lebih menarik, memberikan penekanan pada kata atau kalimat tertentu. 6 cara untuk mengkontraskan font, yaitu dengan cara warna, ukuran, struktur, berat atau tebalnya itu, kemudian arah. Ada 5 caranya. Kontras dengan ukuran. Anda dapat mengkontras kedua font menggunakan ukuran yang berbeda. Nah, ini seperti ini logo ini. Ini awalnya kan ukurannya sama, kemudian yang atas diperbesar, yang di bawah diperkecil, seperti itu. Gunakan perbedaan ukuran yang cukup besar. Sebagai contoh, font 12 pt dengan font 14 pt masih belum cukup kontras. Nah, ini 14 sama 12 ini. Kayaknya yang atas 14, yang bawah 12. Jadi nggak kelihatan, makanya dibesarkan sekalian. Kontras dengan weight atau berat. Mengkontras dua font menggunakan ketebalan yang berbeda. Misal menggunakan regular, bold, extra bold, dan light. Ini tuh fontnya biar kelihatan tebal, tipis, atau bagaimana seperti itu. Hal ini digunakan untuk mengorganisasikan informasi, misal untuk memberikan judul dan isi. Ya, membedakan judulnya itu huruf kapital serta boldnya itu tebal, sedangkan isinya biasanya tipis-tipis seperti itu. Kemudian kontras dengan struktur. Pastikan menggunakan dua jenis font dari dua font family dengan struktur yang berbeda. Misal satu dari serif, lainnya dari sans serif. Satu dari dekoratif, lainnya dari sans serif. Jadi jangan sampai sama gitu lah strukturnya. Untuk dokumen cetak, judul biasanya menggunakan font sans serif, sedangkan isi dokumen menggunakan font serif. Nah, ini kan beda. Judulnya menggunakan sans serif, isi dokumennya menggunakan font sans serif. Seperti itu. Font serif. Kemudian kontras dengan struktur ini ada lagi menggunakan dua font dari font family yang sama. Kurang menarik karena fontnya itu dari keluarga yang sama. Cuma beda jenis lah. Sedangkan menggunakan dua font dari font family yang berbeda itu lebih terkesan enak dilihat gitu karena beda. Dan itu selain beda itu juga menarik lah, menarik. Kontras dengan direction. Direction itu arah kan. Anda dapat membuat tampilan yang menarik dengan memvariasikan arah teks horizontal dan vertikal. Namun walaupun menarik, Anda harus punya alasan yang tepat untuk melakukan hal ini. Secara umum, jangan membuat orang membaca tulisan secara vertikal ataupun miring. Nah, itu. Makanya
Jangan terlalu lurus seperti ini gitu. Boleh sih di home biasanya. Di mana tadi? Tokopedia atau apa ya? Yang di vertikal itu. Ini di vertikal apa ya? Tokopedia. Ada deh. Tadi ada bukan nggak salah di video sebelum ini. Kemudian kontras dengan color. Warna-warna warm atau hangat cenderung terlihat lebih maju dan menarik. Ya, di bahasan sebelumnya warna warm itu yang kanan sini, yang cool itu yang kiri. Sebaliknya warna-warna cool terlihat lebih mundur oleh mata manusia. Cunningham Stage College. Nah, ini bisa dilihat kan? Untuk menghasilkan kontras menggunakan warna-warna cool lebih sulit dibandingkan menggunakan warna-warna warm. Seperti itu. Kemudian kontras dengan color yang kedua. Menggunakan jenis font yang berbeda juga dapat menambahkan warna pada dokumen Anda, walaupun sebenarnya warna teksnya tetap hitam. Nah ini, warnanya tetap hitam, tapi tulisan di sini itu menggunakan font yang color yang sedikit berbeda, menggunakan warna pada dokumen Anda. Ya, perbedaan pada ketebalan struktur huruf, jarak antar huruf dapat menambahkan warna pada dokumen Anda. Jadi ini warna maksudnya itu warna dalam teks ini terlihat lebih menarik dan lebih rapi seperti itu. Kontras dengan color. Setiap font memiliki densitas yang berbeda sehingga beberapa font terlihat lebih gelap dibandingkan yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat seperti yang dipraktekkan di Microsoft Word ini. Misalkan semuanya nggak di bold, semuanya nggak di underline, semuanya nggak di italic. Nah, ketebalannya kan berbeda-beda. Joker di sini terlihat lebih tebal, ini terlihat lebih tipis, ini terlihat formal, ini terlihat santai, ya kan? Seperti itu. 3 contoh di samping ini semuanya menggunakan font Arial, namun masing-masing terlihat memiliki warna yang berbeda. Ditebalkan, dimiringkan, ya kan? Seperti itu. Yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan di tipografi. Jangan gabungkan lebih dari 3 font style dalam satu halaman. Ya, saya belum pernah menyobanya, tapi sepertinya itu jangan dilakukan. Kemudian gunakan sans serif pada judul dan serif pada isi teks. Nah, ini menggunakan 2 family yang berbeda, yaitu sans serif dan serif. Seperti anjuran tadi di awal juga, gunakan style italic. Italic itu yang garis miring ini, teks miring. Ini kan Arialnya dimiringkan seperlunya saja, jangan sampai seluruh teks menggunakan Arial seperti itu. Jangan sampai seluruh teks menggunakan italic. Kemudian gunakan kontras yang ini tadi banyak sekali. Kemudian jangan menggunakan terlalu banyak warna pada isi teks, ya. Jangan terlalu neko-neko, lebih baik sedikit-sedikit aja untuk penekanan, nggak apa-apa. Jangan lupakan bahwa tujuan utama dari tipografi teks adalah untuk membuat teks lebih mudah dibaca. Perlu digarisbawahi bahwa tipografi itu membuat teks agar lebih mudah untuk dibaca oleh user dan dipahami oleh user. Seperti itu. Kemudian menggabungkan kontras. Layout yang paling efektif adalah menggunakan lebih dari satu tipe kontras. Gunakan beberapa majalah terkenal sebagai contoh ataupun bahan pencarian ide. Coba deskripsikan contoh penggunaan huruf yang bagus maupun yang jelek dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri lengkap dengan alasan rasionalnya. Boleh dicoba. Nah, ini tipografi pada web desain modern saat ini. Seiring dengannya desain website yang lebih flat dan minimal, peran tipografi semakin dominan. Nggak bisa dilihat kan ya di web apa ya, seperti itu. Kita coba ya. Sekali tipografinya, penataan-penataannya. Ya mungkin ini kan tujuan webnya kan untuk pemasaran, jadi mungkin sedikit mungkin ya. Tapi kalau kita lihat di Wattpad, coba di Wattpad ini lebih banyak. Nah, kan yang ini tipografinya seperti ini, lihat top up dan tagihan ini dibesarkan dan diberi bold. Lihat semuanya dikecilkan. Nah, ini ada kategori, ini juga Tokopedia-nya, semuanya tipografi.
Kemudian coba saya buka website lagi ya. Kok lama? Nah, lihat ini dibesarkan, menarik perhatian. Kemudian isinya agak dikecilkan. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Dibesarkan, ini di highlight lah istilahnya agar dibaca oleh user. Seperti itulah. Ini juga cara kerja Wattpad dibesarkan. Tulis, bangun, perluas jangkauan seperti itu. Ya, kita kembali ke PDF-nya. Lima tren yang sedang berkembang di tipografi, extreme size, besar maupun kecil yang tadi, supervised on image, penggunaan bentuk huruf sederhana secara kreatif, custom typeface, artistic font, dan seringkali beberapa dari 5 hal di atas digunakan bersamaan, dicampur-campur. Nah, extreme size nih. Nah, yang besar dan kecil, oh tadi nggak terlalu ekstrim berarti. Karena kalau ini bilangnya extreme size, berarti tadi cukup normal lah. Superimposed on image, ada image, kemudian ini ada tulisannya. Seringnya ini biasanya dipakai. Sederhana tapi kreatif. Nah, ini juga bagus. Kemudian custom typeface, craft work. Kemudian artistic fonts, long life, artistic, ada cahaya-cahayanya. Kemudian gabungan. Gabungan ini saya lihat dari ini, sebelumnya sama ini. Kalau ininya duanya tadi enggak. Oh ya, sepertinya sudah sampai di akhir PDF-nya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Nur Wahid dari bench kelas IT D3 ITB NRP 3121-5049. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.